Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu menjelaskan sedikit kenapa kelas 5 dan kelas 4 digabung. Karena guru kelas 4 sedang mengikuti pelatihan. Maka dari itu, kelas 4 dan kelas 5 digabung. Ibu harap belajar dengan tertib ya. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh kelas 4. Silakan. Untuk kelas 5, apakah temannya hadir semua? Alhamdulillah hadir ya. Terus untuk kelas 4 bagaimana? Temannya apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Untuk anak kelas 5, kita akan belajar tentang siklus air dengan tujuan pembelajaran. Kalian mampu mendeskripsikan proses siklus air. Dan untuk anak kelas 4, kita akan belajar tentang alat transportasi dengan tujuan kalian mampu menyebutkan alat transportasi masa lalu dan masa kini. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kelas 5. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang manfaat air bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Oke, pertama untuk kelas 5. Lalu bagaimana dengan kelas 4? Kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, belajar tentang sejarah keberagaman masyarakat Indonesia yang terutama tentang alat transportasinya. Oke, pertama buat kelas 4. Ayo anak kelas 4, silakan buka bukunya di halaman 3 dan untuk kelas 5 dibuka bukunya di halaman 9. Kalian bisa memperhatikan tentang gambar yang ada di papan tulis maupun buku kalian. Baik, dengarkan Ibu untuk anak kelas 4. Ibu akan menjelaskan materi tentang siklus air. Siklus air yaitu sirkulasi atau perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses siklus air terbagi menjadi 4, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitilasi, dan infiltrasi. Evaporasi yaitu penguapan, air laut naik, dan presipitilasi pengendapan mengendap di dalam awan, lalu kondensasi pengembunan jadilah butiran-butiran air, dan infiltrasi menyerap lagi ke tanah. Dengan air yang terlalu banyak dapat mengakibatkan bencana alam. Bencana alam yaitu suatu peristiwa yang terjadi akibat alam atau peristiwa yang mengakibatkan dampak bagi populasi manusia. Contohnya ada banjir, kekeringan, tanah longsor, gunung meletus, angin topan. Apakah paham anak kelas 5? Ya, baiklah. Untuk itu, anak kelas 5 kita akan membagi kelompok. Dan Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan, jangan ribut. Oke? Bagaimana anak kelas 4? Apakah apa yang kalian lihat dari gambar di papan tulis dan
transportasi terbagi menjadi 3, yaitu alat transportasi darat, alat transportasi air, dan alat transportasi udara. Baik, dengarkan Ibu. Alat transportasi yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut penumpang ataupun barang. Zaman dahulu, alat transportasi sudah dikenal, namun sangat sederhana. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka alat transportasi berkembang. Contohnya zaman dahulu adanya delman. Mungkin zaman sekarang dianya sudah lagi lebih canggih. Misalnya dulu ada beca yang dibuat oleh sepeda. Zaman sekarang sudah menggunakan sepeda motor. Mungkin zaman dulu ada mobil antik dan zaman sekarang mobil sport. Begitu juga dengan kereta api dan juga pesawat terbang. Oke. Alat transportasi zaman dulu memiliki kekurangan, yaitu bergerak sangat lambat, jangkauannya sangat sempit, terus itu muatan yang dibawa terbatas dan tentunya tidak nyaman. Sementara kelebihan alat transportasi masa kini, jangkauannya lebih luas, lebih cepat, muatannya lebih banyak, tidak terbatas dan juga nyaman. Oke, apakah anak kelas 4 paham? Ya, paham. Baiklah, kita akan membentuk kelompok dan Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan kerjakan ya. Oke, bagaimana dengan kelas 5? Apakah sudah selesai? Oke, baik. Kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jawabannya sangat benar dan juga tepat. Silakan untuk kelompok yang lain dan kelompok 1 untuk mencatat materi dan kesimpulan kita tentang hari ini. Oke, bagaimana dengan anak kelas 4? Apakah sudah selesai? Ya, baik. Ayo silakan kelompok 1 maju untuk menjelaskan materinya. Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah menyajikan materinya. Sangat tepat. Begitu juga dengan kelas 4, silakan mencatat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah. Untuk kelas 5 dan kelas 4, silahkan kumpulkan LKPD-nya. Jadi, untuk kelas 5, kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang siklus air dan juga tentang bencana alam. Ya, siklus air yaitu pertukaran air atau sirkulasi air memiliki 4 proses, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Dan juga bencana alam. Bencana alam yaitu peristiwa yang disebabkan oleh alam, yaitu contohnya angin topan, gunung meletus. Iya, baiklah. Untuk kelas 4, kira-kira apa materi dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, tentang alat transportasi masa lalu dan juga masa kini. Ya, alat transportasi terbagi menjadi 3, yaitu alat transportasi darat, udara, dan juga alat transportasi air. Baiklah, silahkan simpan alat tulisnya. Untuk kelas 4, kerjakan tugasnya
semangat ya. Sebelum pulang sebaiknya kita coba tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum itu, ayo rapikan bukunya, masukkan ke dalam tas. Belajar di rumah, jangan main-main saja. Jaga kesehatannya. Kerjakan tugasnya di rumah. Ayo dipimpin dulu doanya untuk pulang anak kelas 5. Silakan. Oke, sebelum pulang, Ibu ingin memberikan pertanyaan untuk kalian. Siapa yang bisa menjawab baru boleh pulang. Untuk kelas 5, kira-kira ada berapa proses sirkulasi air? Ya, ada 4, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Bagaimana dengan kelas? Oke, kelas 5 boleh pulang. Dan untuk kelas 4, siapa yang tahu